Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Papua Barat menggelar pelatihan adjudikator pada Sabtu 2 Desember 2023. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Belagri, Kota Sorong, Papua Barat Daya itu menggandeng lembaga Justisia Training Center. Adapun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sorong, Petrus Bolilama. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Petrus. Baik, rekan Nina dan Tribuners di mana saja Anda berada, dapat kami laporkan dari Sorong, Papua Barat Daya bahwa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Papua Barat menggelar pelatihan adjudikator di Hotel Belagri, Kota Sorong pada Sabtu 2 Desember 2023. Pelatihan ini Bawaslu Papua Barat menggandeng lembaga Justisia Training Center untuk memberikan pelatihan adjudikator tersebut, Tribuners. Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Iji mengatakan pelatihan ini ditujukan kepada Bawaslu Papua Barat dan Papua Barat Daya. Pelatihan ini hanya dilakukan menurut Ketua Bawaslu Papua Barat bahwa pelatihan ini memang hanya dilakukan oleh Bawaslu RI, tetapi Bawaslu Papua Barat membuat terobosan menghadirkan lembaga Justisia Training Center untuk memberikan pelatihan di tingkat daerah. Terobosan ini, kata Elias Iji, bahwa sudah direncanakan sebelum daerah otonomi baru atau DOB Papua Barat Daya hadir sebagai provinsi ke-38 di Indonesia, Tribunal. Jadi, lembaga Justisia Training Center ini bukan merupakan lembaga kaleng-kaleng. Ini sebenarnya lembaga yang sangat profesional dan Bawaslu, dan ini sebenarnya dilaksanakan hanya di Bawaslu RI, tapi dengan adanya dana hibah dari pemerintah daerah, maka Bawaslu Papua Barat mencoba menggarap ini dan membuat pelatihan di Kota Sorong, Tribunal. Ketua Bawaslu Papua Barat juga menyampaikan bahwa pelatihan ini memberikan pesan bahwa Bawaslu Papua Barat dan Papua Barat Daya punya semangat dan usaha menghadirkan lembaga ini untuk memberi pelatihan adjudikator. Menurut dia, melihat proses pemilu 2019 lalu bahwa Bawaslu di daerah hanya sebatas membaca peraturan Bawaslu atau Bawaslu, tapi penguatan-penguatan kapasitas pelatihan moderator maupun adjudikator belum maksimal. Sehingga Elias Iji mengapresiasi Bawaslu RI karena periode ini banyak sekali upaya penguatan dari sisi kapasitas, baik secara substansial maupun teknik-teknik penanganan pelanggaran di kelembagaan ini, Tribunal. Untuk itu, ia berharap rekan-rekan Bawaslu Kabupaten Kota harus merasa penting dengan kegiatan ini dan mengikutinya secara maksimal agar menjadi ilmu pengetahuan sehingga mampu mewujudkan harapan publik terhadap tugas dan fungsi Bawaslu dalam pencegahan terhadap sengketa pemilu, terutama pada pemilu kada yang potensinya disinyalir cukup luar biasa di Papua Barat dan Papua Barat Daya, Tribunal. Ia sang, itu sangat penting menurut Elias Iji karena kehadiran seorang majelis adjudikator yang tidak hanya tahu ketuk palu, tetapi mampu memberikan putusan seadil-adilnya. Sementara itu, Tribuners, Presiden Direktur Justisia Training Center, Adriansa Tiawarman mengatakan hasil keputusan melalui adjudikasi, outputnya berupa putusan mengikat bagi para pihak ketiga atau pihak lain yang dikenal sebagai adjudikator. Sebagai lembaga pengawas pemilu, menurut Presiden Direktur Justisia Training Center ini bahwa Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa yang muncul sebagai akibat keputusan atau berita acara KPU yang disengketakan melalui mediasi dan adjudikasi sebagaimana diatur dalam Perbawaslu nomor 9 tahun 2022. Pelatihan ini juga dirancang sedemikian rupa agar para peserta tidak hanya menyerap ilmu mengenai adjudikasi dan bagaimana cara menjadi seorang adjudikator yang baik, tapi juga praktik langsung di lapangan sebagai adjudikator, Tribunal. Ia berharap pelatihan selama 3 hari ini mampu memberikan bekal pengetahuan baru bagi pesertanya ke depan. Menurutnya, pelatihan ini juga
harus diikuti oleh para peserta dengan baik agar bisa menjadi adjudikator yang profesional di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kami menyampaikan juga bahwa pelatihan adjudikator ini resmi dibuka oleh Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Iji dan dihadiri Ketua Bawaslu Papua Barat Daya, Sekretaris Bawaslu Papua Barat dan Komisioner Kabupaten Kota se-Papua Barat dan Papua Barat Daya. Demikian rekan Ina yang dapat kami laporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Petrus Bolilama. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Bawaslu Papua Barat dan juga Presiden Direktur Justisia Training Center. Proses pelatihan adjudikator ini memang pada awalnya kita skemakan begini. Karena ini sesungguhnya pelatihan ini hanya ada di Bawaslu RI. Tetapi dalam proses ketika kita di Papua Barat, pemerintah daerah membantu dana hibah tahapan, lalu kita mendiskusikan selain dana itu digunakan untuk belanja modal, tetapi ada kegiatannya. Kita coba melihat mana kegiatan RI yang tidak bisa dijangkau oleh kita, atau tidak bisa kita lakukan, sehingga kita memutuskan bahwa ternyata yang tidak bisa dilakukan oleh provinsi dan kabupaten kota adalah pelatihan adjudikator. Oleh sebab itu kita kemudian merencanakan itu sebelum DOB ya, sebelum Papua Barat Daya ditetapkan. Nah, ini sebenarnya memberi kesan juga bahwa kita juga punya semangat, punya usaha. Kita menghadirkan Justisia Training Center ini bukan kali-kali, ini bukan lembaga kali-kali. Dan saya kira mudah-mudahan proses kita ini saya kira 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan, saya punya harapan bagi yang sudah pernah berproses, pernah memimpin apakah itu sidang sengketa ataupun proses mediasi sudah dipraktekkan ya untuk menjadi mediator di daerahnya masing-masing. Selaku pimpinan Justisia Training Center, saya juga udah cemet ya, udah certified mediator semuanya. Amin. Selaku pimpinan Justisia Training Center, saya menghimbau kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti kegiatan ini secara maksimal. Apabila dalam pelaksanaannya Bapak dan Ibu membutuhkan bantuan, Bapak dan Ibu bisa menghubungi tim kami yang standby membantu Bapak Ibu, mudah-mudahan 24 jam Bapak Ibu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.